Pada tahun 2011, dunia menyaksikan akhir kekuasaan Muammar Gaddafi di Libya, sebuah peristiwa yang segera diikuti intervensi militer Aliansi Atlantik Utara atau NATO. Negara-negara Barat gencar menyuarakan satu narasi. Ini adalah misi kemanusiaan demi melindungi warga sipil dari kediktatoran. Namun, narasi resmi ini tertepiskan ketika berbagai bukti terpublikasi dan membuka mata dunia. Gaddafi memang sengaja dijatuhkan. Dia dianggap menjadi ancaman hegemoni Amerika dan Barat. Banyak pihak mempertanyakan mengenai motif sebenarnya di balik pengerahan kekuatan militer NATO tersebut. Banyak yang meyakini alasan sesungguhnya bukanlah melindungi rakyat Libya dari kediktatoran Gaddafi, tapi perebutan kendali atas kekayaan sumber daya alam negara itu. Dan yang pasti, ketakutan Barat paling besar adalah rencana Gaddafi menciptakan mata uang Pan-Afrika yang berpatokan pada dinar emas. Jika ini terjadi, maka ekonomi Amerika dan Eropa Barat akan hancur lebur. Fakta yang terungkap dari berbagai analisis meyakini Barat diduga melakukan serangkaian konspirasi terstruktur dengan tujuan tunggal, menjatuhkan Gaddafi. Tuduhan utama berpusat pada upaya sistematis Barat untuk mendanai dan mempersenjatai kelompok oposisi, serta menggunakan media internasional untuk melakukan pembunuhan karakter Gaddafi di mata dunia. Kini, lebih dari satu dekade kemudian, Libya jatuh ke dalam jurang kekacauan, perang faksi, dan kemiskinan akut. Kondisi ini membuat banyak rakyat Libya, terutama yang dulu ikut memberontak, menyuarakan penyesalan yang sangat mendalam. Mereka sadar bahwa kestabilan dan kesejahteraan era Gaddafi telah ditukar dengan anarki yang brutal, di mana infrastruktur hancur dan harapan masa depan sirna. Penyesalan ini jelas menjadi bukti bahwa janji demokrasi dari Barat hanya kedok untuk tujuan menguasai negara mereka. Intelijen Barat juga diduga menciptakan narasi pelanggaran hak asasi manusia yang dibesar-besarkan, yang menjadi pembenaran untuk meminta resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menginvasi Libya. Semua langkah ini dilakukan untuk mengisolasi Libya secara politik dan ekonomi sebelum serangan fisik dimulai. Untuk memahami mengapa Gaddafi menjadi ancaman besar, kita harus menengok ke belakang pada awal mula kekuasaannya. Pada tahun 1969, Kolonel Gaddafi muda yang baru berusia 27 tahun memimpin kudeta militer damai menggulingkan Raja Idris I. Ia segera menasionalisasi aset perusahaan asing, khususnya sektor minyak, dan menggunakan kekayaan itu untuk membiayai program kesejahteraan sosial ambisius. Semua kebutuhan rakyatnya dipenuhi melalui proyek-proyek sosial ini. Kenaikan kekuasaan ini memberinya legitimasi sebagai pembebas dari pengaruh asing, namun sekaligus menanamkan benih permusuhan dengan kekuatan Barat. Sejak berkuasa, Gaddafi menumbuhkan ambisi global yang melampaui Libya. Ia memproklamasikan ideologi bernama Teori Universal Ketiga, yang secara tegas menolak kapitalisme Barat atau komunisme Uni Soviet. Paling krusial, Gaddafi menjadi pendukung vokal gerakan Pan-Afrikanisme, menggunakan kekayaan minyak Libya untuk mendanai proyek di seluruh Afrika dan kelompok anti-imperialis. Sikap keras kepala Gaddafi dalam mendanai kemerdekaan Afrika telah menjadikannya pahlawan bagi sebagian pihak dan musuh berbahaya bagi tatanan dunia Barat. Puncaknya adalah ancaman perang mata uang dari Gaddafi yang memicu intervensi NATO. Gaddafi merencanakan pembentukan mata uang Pan-Afrika yang didukung emas, yang dikenal sebagai Dinar Emas Afrika. Proyek ini secara langsung menantang hegemoni dolar Amerika atau petrodolar dan franc CFA Prancis. Dan yang pasti, mengancam fondasi stabilitas moneter global yang telah lama dipertahankan oleh elit global. Inilah yang diyakini sebagai garis merah yang tidak dapat ditoleransi, yang memicu keputusan untuk melenyapkannya dari panggung kekuasaan. Gaddafi ingin mengganti dolar Amerika dengan dinar emas karena ia melihat dolar Amerika sebagai alat eksploitasi dan dominasi Barat terhadap Afrika.
Negara-negara Afrika dipaksa menjual sumber daya alam mereka dengan perhitungan dolar, sehingga mereka dipaksa menimbun kekayaan dalam bentuk dolar. Karena Amerika Serikat bisa dengan seenaknya mencetak dolar, keuntungan sumber daya alam Afrika tidak sepenuhnya kembali untuk rakyat, dan kendali ekonomi tertinggi akhirnya berada pada Amerika. Dengan dinar emas yang nilainya dijamin oleh komoditas fisik seperti emas, Gaddafi bertujuan memberikan kedaulatan ekonomi sejati kepada Afrika, memutus rantai ketergantungan ini. Teori konspirasi mengenai kejatuhan Gaddafi bermula dari aset paling berharga Libya, yaitu emas. Gaddafi telah menimbun cadangan emas dalam jumlah yang sangat besar secara rahasia. Sebelum intervensi militer berlangsung, diperkirakan Libya menyimpan sekitar 144 ton emas murni. Jumlah fantastis ini menjadikan cadangan emas Libya sebagai salah satu yang terbesar di benua Afrika pada saat itu. Dan ini menjadi modal politik yang menakutkan bagi Barat. Emas ini bukan sekadar cadangan negara. Gaddafi secara spesifik merencanakannya sebagai basis fundamental untuk mata uang baru di benua Afrika. Mata uang ini dikenal sebagai dinar emas Afrika. Gaddafi ingin dinar emas ini menggantikan mata uang kertas yang dinilai rentan terhadap inflasi dan nilai yang terus diatur oleh kekuatan moneter Barat. Proyek dinar emas ini memiliki ambisi yang jauh melampaui Libya. Gaddafi berencana mewajibkan seluruh negara Afrika melakukan transaksi perdagangan, terutama komoditas dan minyak, hanya menggunakan dinar emas. Emas ini diyakini akan menjadi instrumen pembayaran tunggal yang sah dan diakui di kawasan Afrika. Negara-negara Barat dipaksa membeli emas terlebih dahulu jika ingin berdagang dengan Afrika, mengakhiri monopoli dolar. Keberhasilan dinar emas akan membebaskan Afrika dari belenggu dolar Amerika dan mata uang asing lainnya. Gaddafi menyebut langkah ini sebagai dekolonisasi finansial kedua. Hal ini akan memberikan Libya dan seluruh benua Afrika kendali penuh atas kekayaan sumber daya mereka. Proyek ini tidak hanya dipandang sebagai reformasi ekonomi, tetapi langsung diartikan sebagai deklarasi perang moneter terhadap kekuatan-kekuatan yang menopang sistem keuangan global. Rencana Gaddafi ini bukan isapan jempol. Ia telah mendapatkan dukungan dari setidaknya 21 negara Afrika dan beberapa negara Arab untuk merealisasikan bank sentral dan mata uang tunggal ini. Penggunaan emas sebagai jaminan nilai mata uang akan membuat dinar emas menjadi mata uang yang stabil dan kuat. Gaddafi bahkan telah menyuntikkan dana besar ke proyek infrastruktur Pan-Afrika yang akan mendukung integrasi ekonomi ini. Oleh karena itu, dinar emas Gaddafi menjadi ancaman langsung dan nyata bagi Washington dan Paris. Keberhasilan dinar emas akan secara fundamental mengubah hubungan kekuasaan antara Afrika dan dunia Barat, dengan Afrika menjadi subjek ekonomi yang merdeka. Menghancurkan Gaddafi adalah satu-satunya cara cepat untuk memastikan proyek dinasti dinar ini terkubur selamanya. Ancaman Gaddafi tidak berhenti pada rencana dinar emas, tetapi langsung menusuk jantung kekuatan Amerika Serikat, yaitu sistem petrodolar. Sistem ini adalah pilar finansial Washington sejak tahun 70-an yang memaksa seluruh minyak global harus dibeli menggunakan dolar Amerika. Petrodolar adalah jaminan utama dominasi dolar di pasar internasional. Gaddafi melalui dinar emasnya ingin memutus rantai petrodolar. Jika ia berhasil memaksa negara-negara Afrika dan Arab bertransaksi minyak menggunakan emas, permintaan global terhadap dolar akan anjlok seketika. Amerika Serikat akan kehilangan keistimewaan mencetak uang demi membiayai utang negaranya. Rencana Gaddafi ini adalah pukulan telak yang tidak bisa ditoleransi. Tujuan menggulingkan Gaddafi bukan karena Barat ingin melindungi rakyat Libya dari kediktatoran Gaddafi. Mereka sebenarnya tidak peduli dengan rakyat Libya. Yang mereka pedulikan adalah ekonomi negara mereka sendiri. Gaddafi harus dilenyapkan demi kepentingan Amerika. Niat jahat Amerika Serikat untuk menghentikan Gaddafi diyakini tersirat dalam dugaan bukti kuat yang muncul dari bocoran email Hillary Clinton.
Bocoran tersebut menguak komunikasi internal di kalangan elit Barat yang membahas motivasi sebenarnya di Libya. Email tersebut menjadi semacam pengakuan terselubung. Email yang paling disorot diklaim berasal dari sumber intelijen Prancis dan secara eksplisit menyoroti peran Presiden Prancis Nicolas Sarkozy. Dokumen itu disebut-sebut mencantumkan Sarkozy memiliki 5 tujuan utama menyerang Libya. Tujuan ini didominasi oleh kekhawatiran finansial terhadap dinar emas Gaddafi yang berpotensi merebut pengaruh Paris di Afrika. Bocoran email ini menjadi smoking gun bagi penganut konspirasi. Dokumen ini menguatkan pandangan bahwa keputusan menggulingkan Gaddafi didasarkan pada pertimbangan dingin geopolitik dan finansial. Melindungi hegemoni dolar Amerika bagi elit global jauh lebih penting daripada menjamin stabilitas Libya. Intervensi NATO di Libya memunculkan dugaan keterlibatan Amerika Serikat dalam mempersenjatai kelompok-kelompok yang dikenal radikal atau berafiliasi dengan Al-Qaeda. Ini adalah sisi gelap konspirasi yang paling sering dipertanyakan. Demi menjatuhkan Gaddafi, Barat siap bermitra dengan musuh ideologis mereka. Sejumlah analis intelijen dan laporan investigasi independen menuding bahwa operasi penggulingan Gaddafi tidak hanya melibatkan pelatihan milisi lokal, tetapi juga didukung oleh pejuang yang memiliki latar belakang jihadis. Kelompok-kelompok ini yang secara resmi diperangi Amerika dalam War on Terror, tiba-tiba menjadi sekutu yang bermanfaat. Pusat dugaan konspirasi ini terletak pada insiden di Benghazi, Libya, pada 11 September 2012. Pada tanggal tersebut, konsulat AS diserang, menewaskan Duta Besar Christopher Stevens dan 3 staf lainnya. Investigasi yang menyusul insiden ini membuka tabir aktivitas rahasia Amerika di Libya pasca Gaddafi. Peran terselubung yang disorot adalah keterlibatan Kementerian Luar Negeri ES yang saat itu dipimpin oleh Hillary Clinton. Melalui Benghazi, Amerika Serikat diduga terlibat dalam operasi rahasia yang disebut pemindahan senjata. Senjata-senjata itu diambil dari gudang Gaddafi dan dialihkan. Senjata-senjata ini diduga disalurkan ke wilayah konflik lain, terutama ke Suriah, untuk mempersenjatai pemberontak yang melawan rezim Bashar al-Assad. Namun, sejumlah analis meyakini operasi ini juga melibatkan pengiriman senjata kepada faksi-faksi militan yang justru berafiliasi dengan kelompok radikal di Libya sendiri. Narasi resmi berupaya menutupi fakta bahwa para pemberontak anti-Gaddafi yang didukung NATO ternyata berisi elemen-elemen ekstremis. Dukungan logistik, pelatihan, dan pasokan senjata dari Barat secara tidak langsung memperkuat kelompok-kelompok ini. Tujuan utamanya adalah efektivitas. Gaddafi harus jatuh dengan cara apapun. Keterlibatan Hillary Clinton menjadi sentral karena sebagai Menteri Luar Negeri, ia adalah aktor kunci dalam kebijakan intervensi Libya. Ia memimpin narasi kemanusiaan, namun di sisi lain, kebijakan luar negeri AS diduga menutup mata terhadap siapa saja yang menerima senjata di lapangan. Hal ini memperkuat sinyal bahwa motif finansial jauh lebih diutamakan daripada pertimbangan keamanan jangka panjang. Oleh karena itu, konspirasi Gaddafi bukan hanya soal uang dan emas. Ini juga tentang pengkhianatan ideologis. Amerika Serikat siap menggunakan dan mempersenjatai kelompok yang disebut teroris demi mencapai tujuan geopolitik tunggal, yaitu menghilangkan Gaddafi sebagai ancaman petrodolar. Selain Amerika Serikat, Prancis adalah motor utama di balik intervensi NATO di Libya. Keterlibatan agresif Paris menunjukkan bahwa motif ekonomi mereka setara atau bahkan lebih mendesak dibandingkan Washington. Ancaman dinar emas Gaddafi secara langsung menyerang sistem kontrol Prancis di benua Afrika. Ancaman itu menyasar franc CFA, mata uang yang digunakan oleh 14 bekas koloni Prancis di Afrika Barat dan Tengah. Meskipun negara-negara ini merdeka, franc CFA secara efektif masih dikendalikan oleh Bank Sentral Prancis.
Sistem ini memaksa negara-negara Afrika menyimpan cadangan devisa mereka di Prancis, yang memungkinkan Paris mempertahankan pengaruh dan keuntungan ekonomi besar. Gaddafi, sebagai pendukung vokal Pan-Afrikanisme, berjanji membebaskan negara-negara tersebut dari ikatan moneter kolonial tersebut. Rencana dinar emas akan secara otomatis memusnahkan franc CFA. Jika itu terjadi, dominasi Prancis atau Francafrique akan runtuh total, mengakhiri aliran keuntungan miliaran euro ke Paris. Inilah mengapa Presiden Prancis saat itu, Nicolas Sarkozy, menjadi pemimpin paling bersemangat dalam mendesak intervensi militer. Bagi Prancis, mempertahankan franc CFA adalah isu kedaulatan ekonomi. Mereka tidak bisa membiarkan pemimpin Afrika manapun, apalagi Gaddafi, menjadi model kemandirian finansial bagi bekas koloninya. Bocoran email Hillary Clinton secara langsung menguatkan dugaan motif ini. Email tersebut menyebutkan bahwa tujuan utama Sarkozy adalah melindungi kepentingan Prancis dan mencegah Gaddafi menyebarkan mata uang Pan-Afrika yang didukung emas. Dengan demikian, operasi militer NATO di Libya bukan hanya dilakukan demi melindungi dolar Amerika. Operasi ini juga adalah upaya bersama untuk melindungi euro dan franc Prancis dari kejatuhan. Gaddafi harus dilenyapkan untuk menjamin bahwa dominasi moneter barat yang telah berlangsung sejak era kolonial tetap utuh di benua Afrika. Ancaman terbesar Gaddafi bagi elit global terletak pada kenyataan bahwa ia adalah pemimpin yang tidak bisa diancam melalui utang. Berbeda dengan mayoritas negara berkembang di Afrika dan di seluruh dunia, Libya di bawah Gaddafi memiliki kebijakan keuangan yang sangat konservatif dan protektif terhadap aset negaranya. Ia memastikan Libya mandiri secara finansial. Data menunjukkan bahwa pada saat intervensi, Libya praktis memiliki utang luar negeri yang hampir nol. Ini adalah anomali langka di tengah negara-negara yang kekayaan alamnya seringkali dikuras, namun terjerat lilitan utang institusi global. Gaddafi telah melunasi sebagian besar utang lama dan menolak mengambil pinjaman baru. Status bebas utang ini membuat Gaddafi memiliki kedaulatan mutlak atas keputusannya. Jika suatu negara berutang kepada Dana Moneter Internasional, IMF, atau Bank Dunia, negara itu harus menerima syarat-syarat tertentu yang sering disebut program penyesuaian struktural. Syarat ini biasanya berupa privatisasi aset publik dan penghapusan subsidi. Gaddafi secara tegas menolak intervensi IMF atau Bank Dunia di Libya. Penolakan ini memastikan bahwa kekayaan minyak Libya tetap digunakan untuk mendanai program kesejahteraan sosial yang ambisius bagi rakyatnya. Program ini mencakup pendidikan gratis, layanan kesehatan gratis, dan subsidi perumahan yang besar. IMF dan Bank Dunia yang sering dituduh sebagai alat kendali geopolitik Barat tidak memiliki instrumen kendali di Libya. Mereka tidak bisa memaksa Libya membuka sektor energinya lebih jauh, tidak bisa memaksa privatisasi, dan tidak bisa mendikte kebijakan moneter Gaddafi. Gaddafi memegang kendali penuh. Tanpa adanya utang luar negeri, elit global kehilangan tuas tekanan politik yang paling efektif. Mereka tidak dapat mengancam Gaddafi dengan sanksi ekonomi atau krisis likuiditas, karena Libya memiliki cadangan devisa dan emas yang kuat. Ini menjadikan Gaddafi pemimpin yang kebal dari pemerasan. Para penganut teori meyakini bahwa independensi ini jauh lebih berbahaya daripada diktator manapun. Gaddafi menjadi contoh nyata bagi negara-negara dunia ketiga. Ia membuktikan bahwa kemakmuran dapat dicapai tanpa harus berlutut di hadapan institusi keuangan global. Model Libya yang kaya, makmur, dan tidak berutang ini dianggap sebagai virus ideologis yang berbahaya bagi sistem utang berbasis yang dipegang Barat. Jika negara-negara Afrika lain meniru model Gaddafi, seluruh sistem kontrol finansial Barat di benua tersebut bisa runtuh. Ambisi Gaddafi untuk menciptakan dinar emas tidak hanya didasarkan pada idealisme Pan-Afrika. Proyek tersebut dimungkinkan oleh kebebasan finansial mutlak ini.
Ia memiliki modal emas dan modal politik yang independen untuk mewujudkan visinya tanpa perlu tunduk pada persyaratan pinjaman asing. Gaddafi bahkan secara aktif menggunakan kekayaan Libya untuk membantu negara-negara Afrika lain yang berutang, memperkuat posisinya sebagai pemimpin anti-imperialis. Ia sering memberikan pinjaman tanpa bunga atau bantuan langsung, melemahkan pengaruh IMF di kawasan tersebut. Tindakan ini dilihat sebagai upaya Gaddafi untuk menciptakan blok ekonomi tandingan. Blok ini didasarkan pada kekayaan emas dan solidaritas regional, bukan pada kertas dolar yang dicetak tanpa batas. Ini adalah ancaman terhadap dominasi pasar uang internasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, intervensi NATO bukan hanya bertujuan merebut kendali atas sumber daya minyak Libya. Intervensi ini juga secara esensial adalah upaya untuk menghukum dan menghancurkan model independensi finansial Gaddafi. Model ini harus dieliminasi. Penghancuran rezim Gaddafi memastikan bahwa Libya kembali menjadi negara yang terpecah belah dan pada akhirnya akan terikat pada sistem utang dan dominasi institusi keuangan barat di masa depan. Kestabilan Libya dikorbankan demi kestabilan sistem petrodolar. Hilangnya Gaddafi dan dinar emas adalah kemenangan besar bagi elit global. Ini adalah kemenangan yang menegaskan kembali aturan tak tertulis. Setiap negara boleh memiliki sumber daya, tetapi kendali atas sumber daya itu harus tetap berada dalam sistem finansial yang dikendalikan oleh Barat. Intervensi NATO di Libya bukan hanya berfokus pada kekuatan militer Gaddafi, tetapi juga dituduh melakukan serangan terencana untuk melumpuhkan independensi teknologi dan komunikasi Afrika. Target paling krusial adalah proyek satelit Gaddafi, yang merupakan ancaman langsung terhadap keuntungan perusahaan Barat. Kisah ini bermula pada tahun 1992 ketika 45 negara Afrika yang tergabung dalam RASCOM atau Regional African Satellite Communication Organization berinisiatif memiliki satelit sendiri di kawasan tersebut. Kebutuhan ini muncul karena komunikasi saluran telepon dari dan ke Afrika memakan biaya yang sangat mahal. Pihak negara-negara Barat mematok harga sewa penggunaan per tahunnya mencapai 500 juta dolar Amerika. Harga sewa 500 juta dolar Amerika per tahun ini menjadikan penggunaan saluran satelit internasional di Afrika sebagai yang termahal di dunia. Padahal, biaya pengadaan seluruh saluran satelit tersebut hanya perlu biaya awal sebesar 400 juta dolar Amerika. Artinya, dengan investasi awal yang lebih kecil dari biaya sewa tahunan, Afrika dapat mandiri selamanya. Namun, kendala muncul pada pendanaan. Tidak ada satupun sektor perbankan dunia internasional yang bersedia membantu mendanai proyek yang didorong oleh semangat nasionalisme dan kemandirian ekonomi tersebut. Lembaga seperti Bank Dunia dan International Monetary Fund (IMF) menolak. Lantas, bagaimana mungkin negara yang selama ini dieksploitasi meminta bantuan dana dari negara-negara yang selama ini mengeksploitasinya? Logika di balik penolakan Bank Dunia dan IMF sangat jelas. Mereka tidak ingin memotong mata rantai eksploitasi mereka sendiri. Akibat penolakan ini, kedua badan keuangan dunia yang didominasi Amerika Serikat dan Eropa Barat hanya bisa menjanjikan bahwa mereka baru bisa memodali negara-negara Afrika tersebut 14 tahun kemudian. Ini adalah penolakan halus yang menunda kedaulatan teknologi Afrika. Di tengah kebuntuan ini, Muammar Gaddafi tampil dengan gagasan brilian. Dia mengajak patungan beberapa negara Afrika, dengan Libya mempeloporinya melalui suntikan dana sebesar 300 juta dolar Amerika. Komitmen Gaddafi ini adalah pemecah masalah. Dana kemudian ditambahkan oleh African Development Bank sekitar 50 juta dolar Amerika dan The West African Bank sebesar 27 juta dolar Amerika. Maka, terlaksanalah hajatan negara-negara Afrika untuk pertama kalinya memiliki saluran satelit sendiri pada 26 Desember 2007. Gaddafi telah berhasil memutus rantai ketergantungan ini. Keberhasilan ini semakin mengkhawatirkan Barat.
Melalui bantuan Rusia dan Tiongkok, beberapa negara Afrika termasuk Nigeria, Angola, Aljazair, dan Afrika Selatan juga berhasil meluncurkan saluran satelitnya untuk kedua kalinya pada Juli 2010. Gaddafi menjadi simbol keberhasilan kemandirian Afrika. Dari sekelumit kisah tersebut, bisa dimengerti mengapa negara-negara Eropa Barat yang tergabung dalam NATO begitu gusar. Bayangkan, hanya dengan kekuatan modal swadaya negara-negara Afrika, impian negara-negara Barat untuk mengeksploitasi penggunaan teknologi Afrika senilai 500 juta per tahun kandas. Penargetan Gaddafi oleh NATO adalah hukuman langsung atas upaya berani Gaddafi memutuskan rantai eksploitasi dan menunjukkan kemampuan Afrika untuk mandiri. Serangan militer NATO secara strategis diarahkan untuk melumpuhkan proyek-proyek infrastruktur yang mendukung kemandirian Libya dan Afrika, termasuk sistem komunikasi dan bank sentral Gaddafi. Analisis ini menunjukkan bahwa serangan militer NATO adalah operasi yang sangat terencana dan terukur, jauh dari sekadar pengeboman acak. Tujuannya sangat jelas: memastikan Gaddafi kehilangan semua alat untuk mewujudkan visinya mengenai Afrika yang bersatu dan merdeka secara ekonomi. Melumpuhkan infrastruktur vital adalah kunci untuk memblokir seluruh ambisi moneter dan komunikasi Gaddafi yang menjadi fondasi dinar emas. Penargetan infrastruktur sipil yang didanai Libya membuktikan bahwa ambisi NATO melampaui penggulingan Gaddafi secara fisik. Operasi ini bertujuan menghancurkan ideologi Pan-Afrikanisme yang diusung Gaddafi. Menghancurkan jembatan kemandirian Afrika adalah agenda tersembunyi yang dijalankan melalui operasi militer. Setelah 6 bulan serangan udara NATO yang tak henti-henti dan dukungan logistik besar-besaran terhadap milisi oposisi, rezim Gaddafi akhirnya runtuh pada Oktober 2011. Penangkapan dan pembunuhan Gaddafi yang brutal oleh kelompok pemberontak di kota kelahirannya, Sirte, menandai akhir kekuasaan yang berlangsung lebih dari 4 dekade. Kematiannya adalah kemenangan militer yang cepat bagi NATO dan para sekutunya. Namun, kemenangan Barat gagal membawa stabilitas. Janji-janji demokrasi yang diumbar NATO segera menguap. Libya justru segera terpecah belah, jatuh ke dalam jurang perang faksi yang berkelanjutan dan krisis kemanusiaan yang parah. Kejatuhan Gaddafi menciptakan kekosongan kekuasaan yang dengan cepat diisi oleh berbagai kelompok militan bersenjata termasuk elemen ekstremis. Yang paling mencurigakan, proyek dinar emas Afrika telah terkubur. Mata uang Pan-Afrika yang diimpikan Gaddafi lenyap seiring jatuhnya rezimnya. Ambisi Gaddafi untuk menciptakan kedaulatan ekonomi sejati di benua itu mati seketika, dan Afrika tetap terikat pada dolar dan franc CFA. Bersamaan dengan matinya proyek dinar emas, nasib 144 ton emas yang menjadi tulang punggung proyek itu hingga kini tetap menjadi misteri yang tak terpecahkan. Kemana perginya cadangan emas Libya setelah serbuan NATO itu? Pertanyaan ini terus menguatkan dugaan motif ekonomi gelap di balik perang yang katanya untuk kemanusiaan itu. Emas tersebut hilang tanpa jejak, bersamaan dengan hilangnya harapan kedaulatan finansial Libya. Penggulingan Gaddafi adalah tragedi ganda, kehilangan kedaulatan dan hilangnya kemakmuran. Laporan-laporan menunjukkan bahwa kehidupan sehari-hari rakyat Libya justru memburuk drastis setelah intervensi. Subsidi pangan, perumahan, dan BBM yang dulu melimpah kini hilang. Mereka menyadari bahwa tujuan intervensi bukan untuk menyelamatkan mereka, melainkan untuk melumpuhkan ancaman ekonomi Gaddafi. Kisah Gaddafi ini menjadi peringatan keras bagi negara-negara dunia. Kisah ini mengajarkan bahwa menantang tatanan finansial yang didominasi oleh elite global jauh lebih fatal daripada menjadi diktator lokal. Gaddafi adalah korban kebijakan yang menegaskan aturan. Setiap negara boleh memiliki sumber daya, tetapi kendali atas sumber daya itu harus tetap berada dalam sistem finansial Barat. Penghancuran Gaddafi telah berhasil mengamankan sistem petrodolar dan franc CFA. Namun, yang paling getir dari kisah ini
adalah bagaimana Qaddafi tewas. Ia dibunuh di tangan rakyatnya sendiri, mereka yang seharusnya ia lindungi dan ia berikan kesejahteraan. Muammar Qaddafi tewas dengan tragis dan brutal, dikhianati oleh sistem yang ia lawan dan akhirnya oleh rakyat yang disokongnya. Kematian Qaddafi adalah kemenangan elit global yang sempurna. Kemenangan ini didapatkan dengan menukar kedaulatan mata uang mereka dengan darah dan air mata sebuah bangsa.